Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar cara melakukan bronkoskopi yang normal anatomi terlebih dahulu. Yang pertama kita persiapkan alat dulu. Jadi pastikan set bronkoskopinya telah tersambung dengan aliran listrik yang stabil. Kemudian juga kita pastikan scope dan sistem kamera yang bekerja. Ini ada gambarnya, dan terakhir kita lihat lampunya apakah sudah menyala atau belum ya. Jadi lampunya seperti ini. Benar ya? Ya, lampunya harus sudah menyala seperti ini. Kemudian dari sisi operator, kita sudah harus memakai APD lengkap dari atas sampai bawah ya, dari masker, kemudian apron, sarung tangan. Dari segi pasien harus sudah menandatangani inform consent yang sudah dijelaskan mengenai tindakannya. Kemudian sebelum melakukan tindakan kita lakukan spray lidocaine atau anestesi lokal di napas dengan menggunakan lidocaine 2% di spray di dinding atas saluran napas. Kemudian pasien juga diberikan inhalasi dengan lidocaine 2%. Setelah itu pasien dalam posisi supine di meja pemeriksaan. Kemudian kita mulai dengan memasang bite block di sini ya, memasang bite block dan dilakukan draping surgical. Baik Bapak, kita mulai tindakannya ya Pak ya. Nanti kalau misalnya terasa tidak nyaman atau ada yang mengganggu, nanti tolong diberitahukan, tapi usahakan tetap tenang. Oke, pause dulu. Ya, kita akan mulai tindakan. Jadi scoop dipegang dengan menggunakan tangan kiri bagi yang tidak kidal ya, bagi yang kidal menggunakan tangan kanan. Kemudian scoopnya sudah diberikan juga jelly dan silokain ya. Jadi pertama kita masukkan dulu ke depan lidah ya. Jadi sebelum dokter masukkan, mata kita jangan ke arah monitor dulu, tapi ke mulut pasien. Jadi kita taruh di depan lidah, baru kita mengarah ke monitor. Mas. Ya, di sini kita visualisasi pita suara. Kita lihat pita suaranya apakah ada yang paralisis ya, ada gerakan adduksi atau abduksi, ada massa di situ atau tidak. Nah, kemudian kita lakukan tindakan spray as you go. Jadi di sini kita semprotkan di pita suaranya. Ya, kita masuk, kemudian kita semprotkan lidocaine di sini tempat yang pertama. Kemudian kita masuk ke maaf ini karena scoopnya kurang bagus ya. Bagusnya kita di tengah karena ini tidak bisa. Ini adalah trakea proksimal. Ya, trakea proksimal kita perhatikan apa perdarahan, ada massa atau ada kelainan lain, infiltratif yang lain atau ada stenosis. Kemudian kita sampai ke trakea distal. Di trakea distal ini kita bisa melihat karina dan bronkus utama kanan dan kiri. Di sini juga kita semprotkan lidocaine. Kemudian kita nilai karina. Di sini kita lihat ya ini mohon maaf karena ininya kurang ya, karina tajam ya, sudutnya tajam, dia ada di arah jam 12 penjara jam 6. Kelainan yang bisa terlihat, karina bisa kelihatan tumpul atau ada massa atau ada perdarahan. Kemudian kita masuk ke bronkus utama kanan. Jadi tangannya kita rotasikan searah jarum jam. Ini adalah bronkus utama kanan. Di sini juga kita semprotkan lagi lidocaine. Jadi ada 4 ini yang ketiga ya. Nah, bronkus utama kanan itu kita bisa memvisualisasi nanti lobus atas kanan yang ini, yang atas ini, dan lobus bawah kanan, bronkus intermedius. Jadi itu harus disampaikan. Kemudian kita masuk ke lobus atas kanan. Lobus atas kanan ini ada 3 lubang. Ada B1 di atas ini tapi tidak terlihat. Kemudian yang di sebelah kanan kita ini adalah B2. Kemudian yang di sebelah kiri kita ini adalah B3 atau anterior ya. Jadi apikal, posterior, anterior. Selesai dari lobus atas kanan, kita masuk ke bronkus atau bronkus intermedius. Nah, kita lihat di sini di sebelah kiri kita
kita ada LM atau lobus medius ya. Lobus medius yang sebelah sini adalah yang di sebelah kanan kita adalah yang lateral, sebelah kanan yang sebelah kiri kita adalah yang medial ya, B5. Kemudian kita naik sedikit ya, lalu kita akan mendapatkan ini adalah tubus basalis. Nah, jadi yang di belakang ini adalah B6 atau superior basal atau picobasal. Kemudian kita masuk ke tubus basalis. Kita dapatkan di sini ada B7 ya atau medial. Kemudian di seberang B7 kita dapatkan B8 atau anterior basal ya. Kemudian di bawahnya kita dapatkan B9 dan di sampingnya kita dapatkan B10 atau posterior basal. Ingat pada waktu ujian nasional sebaiknya sebutkan dua-duanya baik nomor maupun nama ya. Jadi yang kanan kita sudah selesai, kemudian kita naik sampai ke arena ya. Kemudian kita masuk ke sebelah kiri. Jadi untuk memudahkan ke sebelah kiri kita bisa bergeser sedikit ke sebelah kanan, kemudian tangan diputar berlawanan arah jarum jam. Di sini kita dapatkan bronkus utama kiri. Lalu kita lakukan spray lidocaine di sini, jadi tempat keempat ya. Kemudian kita lihat di sini kita terlihat ada muara dari lobus atas kanan dan yang di bawah adalah lobus bawah kiri. Ini agak susah masuknya. Dari lobus atas kiri itu ada dua. Yang pertama adalah upper division. Upper division ini yang bagian atas ini adalah B1+2 atau pico posterior, sedangkan yang bagian bawahnya adalah anterior. Nah, ingat bahwa lobus kiri itu tidak mempunyai lobus tengah, jadi kita memiliki apa yang dinamakan sebagai limula ya. Limula ini yang mana? Yang bawah ini adalah limula, ada yang superior dan ada yang inferior ya. Karena ini sulit agak susah menunjukkan, tapi dalam ujian nasional sebaiknya ditunjukkan mana yang superior mana yang bisa mungkin ya. Kemudian kita masuk ke lobus bawah kiri, ke basal. Ya, ini kita samar-samar di bawah sini kita dapatkan ada B6 ya atau superior basal. Kemudian di setting ini agak sulit melihatnya. Kemudian kita turun. Ingat bahwa di kiri tidak ada B7. B7 nya bergabung dengan 8. Jadi ini B7+8 atau anteromedial basal. Kemudian di bawahnya adalah B9 lateral basal dan ini adalah posterior basal.